warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teacher Mira dalam mata pelajaran Administrasi Pajak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai wajib pajak. Siapa sih wajib pajak itu? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan maupun pemungut atau pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari pengertian wajib pajak ini kita dapat ketahui wajib pajak itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak pemungut atau pemotong pajak. Mari kita bahas satu persatu, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, siapa sih wajib pajak orang pribadi tersebut? Wajib pajak orang pribadi merupakan orang yang lahir di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang berada dalam 1 tahun pajak di Indonesia dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia. Sedangkan wajib pajak badan merupakan sekelompok orang atau sekelompok modal yang merupakan satu kesatuan, baik dia melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Nah, contoh dari wajib pajak badan ini adalah PT atau perseroan terbatas, kemudian ada CV atau perseroan komanditer, dan bentuk perseroan-perseroan lainnya yang mana dia merupakan satu kesatuan. Kemudian yang ketiga, pemungut atau pemotong pajak. Nah, pemungut atau pemotong pajak ini adalah bendahara negara atau badan tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, dari 3 yang teacher jelaskan tadi, itulah pihak-pihak yang merupakan wajib pajak, sehingga dia mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Kita tentu harus ketahui juga apa sih hak dan kewajiban si wajib pajak itu. Hak wajib pajak, ada beberapa hak yang bisa diperoleh oleh wajib pajak. Yang pertama yaitu wajib pajak bisa mengajukan restitusi dan kompensasi. Nah, apa sih restitusi dan kompensasi ini? Restitusi adalah hak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak. Contoh, kamu membayar pajak harusnya adalah 200.000. Ternyata kamu membayar 250.000. Berarti ada kelebihan dalam pembayaran pajak 50.000-nya. Nah, kelebihan pembayaran pajak ini bisa diminta kembali oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, hak untuk meminta kelebihan dari pembayaran pajak itulah yang disebut dengan restitusi. Sedangkan kalau kompensasi itu hak untuk membayar utang pajak menggunakan kelebihan pajak. Kita contohkan lagi dengan kasus yang sama seperti tadi. Kalian harusnya membayar pajak itu 200.000. Namun pada periode tersebut kalian membayarnya 250.000. Berarti ada kelebihan pembayaran pajak 50.000. Nah, kelebihannya 50.000 ini bisa dikompensasikan atau bisa digunakan untuk membayar utang pajak di periode atau bulan berikutnya. Kalau restitusi, kembaliannya atau kelebihannya kita minta, sedangkan dikompensasi itu kelebihannya kita gunakan untuk membayar utang pajak di bulan berikutnya. Hak yang kedua yaitu mengajukan pembetulan SPT atau surat pemberitahuan pajak. Nah, ada kalanya si wajib pajak ini melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam membuat laporan SPT-nya. Nah, di sini wajib pajak berhak untuk mengajukan pembetulannya atau memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Kemudian, hak yang ketiga, mengajukan keberatan terhadap isi dari surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, ketika wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, mereka juga berhak mengajukan keberatan apabila ada isi atau materinya tersebut yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dialami oleh si wajib pajak.
Jika ada hak, tentu ada kewajiban ya yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Di sini terdapat juga 3 kewajiban si wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak itu harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian juga wajib pajak wajib untuk menyetorkan atau membayarkan pajak kepada kas negara. Kemudian wajib pajak harus mengisi laporan SPT-nya itu dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, jadi itulah hak serta kewajiban dari si wajib pajak. Kemudian kita akan membahas tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Apa sih NPWP itu? Dan nomor pokok wajib pajak atau dikenal dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi yang mana nanti digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP itu merupakan tanda pengenal atau identitas diri dari si wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas dari wajib pajak. Yang kedua, NPWP ini berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran perpajakan dan juga dalam hal pengawasan administrasi perpajakan. Fungsi NPWP yang ketiga yaitu keperluan terkait dokumen perpajakan, di mana di sini termasuk juga dalam hal pelaporan SPT atau surat pemberitahuan pajak. Yang keempat yaitu untuk memenuhi kewajiban perpajakan, karena memang salah satu kewajiban si wajib pajak adalah memiliki atau mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak tersebut. Dan yang kelima, fungsi pajak adalah mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang memang mewajibkan adanya nomor pokok wajib pajak tersebut. Nah, di sini teacher contohkan ketika kita ingin memperoleh atau mengajukan kredit usaha kepada bank. Nah, di sana bank kadang-kala meminta dokumennya itu salah satunya adalah nomor pokok wajib pajak. Jadi dengan adanya nomor pokok wajib pajak ini, maka segala urusan dan pelayanan itu bisa diberikan dengan baik. Setelah mengetahui fungsi dari NPWP, nah sekarang siapa saja sih pihak-pihak yang wajib memiliki NPWP tersebut? Ada beberapa pihak yang wajib memiliki NPWP. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi di sini adalah mereka yang telah memiliki penghasilan lebih dari jumlah PTKP-nya. Nah, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah 54 juta. Jika kalian memiliki penghasilan di atas 54 juta setahunnya, maka sudah dikategorikan sebagai wajib pajak dan juga tentu harus memiliki NPWP. Pihak yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, BUT ini adalah usaha yang dijalankan di negara Indonesia namun tidak berkedudukan di Indonesia. Pihak yang keempat yaitu pemungut atau pemotong pajak. Dalam hal ini adalah bendaharawan. Berikutnya yaitu pengusaha kena pajak atau PKP, dan yang terakhir yang berhak memiliki NPWP adalah wanita dengan status menikah atau kawin namun memiliki penghasilan atas nama dia sendiri dan tidak digabung atau terpisah dari penghasilan suami. Itu adalah pihak-pihak yang wajib memiliki NPWP. Karena memiliki NPWP ini merupakan salah satu kewajiban wajib pajak, tentu ketika kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi oleh wajib pajak akan ada resiko yang harus diterima. Nah, resiko ini berupa sanksi yang harus dibayar atau dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi di sini ada dua. Yang pertama yaitu pajak yang dipungut akan lebih tinggi tarifnya dibandingkan dengan tarif normal. Nah, ketika seseorang memiliki NPWP maka tarifnya ketika penghasilannya sampai dengan 50 juta itu adalah 5%. Namun ketika mereka tidak memiliki NPWP maka tarifnya akan dikenakan 20% lebih tinggi daripada tarif biasanya. Contoh,
Ketika kita memiliki penghasilan kena pajak setahun itu 50 juta, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar adalah 5% dikali 50 juta, yaitu kita peroleh 2.500.000. Sedangkan ketika tidak memiliki NPWP, maka perhitungannya akan menjadi 5% dikali 50 juta dikali 120%, karena ada peningkatan atau kenaikan 20% dari biasanya, sehingga kita peroleh 3 juta rupiah. Sanksi berikutnya yaitu adanya sanksi pidana, baik itu berupa pidana penjara maupun denda. Nah, di sini kurungan penjaranya itu minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun kalau tidak memiliki atau tidak mendaftarkan NPWP. Kemudian sedangkan untuk dendanya di sini ada minimal 2 kali lipat dari utang pajaknya atau maksimal 4 kali lipat dari utang pajak yang tidak dibayarkan. Nah, itu adalah materi kita pada video kali ini tentang ruang lingkup wajib pajak serta nomor pokok wajib pajak. Nah, bagaimana cara mendaftarkan diri supaya memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP ini, dan bagaimana bentuk NPWP itu akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.